Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsheng Jiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba, sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua,
kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita mau sama-sama mendeklarasikan dengan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Katakan haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ayo sapa kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Shakala barata kala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala la 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 barata kala basyakala. Duro barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala basyiki la 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 barata kala. Oh Yesus, kami rindu kepadamu. Lingkupi kami, lawat kami Tuhan.
Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau begitu luar biasa Tuhan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan bagi kami Tuhan. Sehingga kami bisa hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di GBI Pantai Permata Tuhan. Kami percaya kesetiaan itu berharga Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan lawatan-Mu Tuhan. Biarlah yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan kami percaya Tuhan akan berikan Tuhan jalan keluar Tuhan bagi setiap kami. Tuhan akan lepaskan kami Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kami Tuhan untuk mengalami Tuhan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk melakukan tuh pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Mampukan setiap kami ya Bapa untuk memberitakan Tuhan kabar baik Tuhan bagi setiap Tuhan orang yang masih belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah penuaian jiwa itu Tuhan akan terjadi Tuhan di dalam wadah kami Tuhan. Lewat kesaksian-kesaksian kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Tuhan akan memberikan kata-kata yang sederhana bagi kami Tuhan. Sehingga Tuhan dimanapun kami berada kami bisa menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di waktu yang singkat ini ya Bapa kami bisa membuka hati untuk Engkau. Kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa Tuhan berduaan Tuhan dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami Tuhan mengutamakan Tuhan, bahkan Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya ibadah pada hari ini adalah ibadah yang luar biasa Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Semuanya siap melompat untuk Tuhan? Amin. Amin. Ayo kita sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan.
sukacita yang baru di tempat ini. Tos kanan kiri katakan engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku memuji, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memujiannya. Yesus ada kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Wow, luar biasa pagi hari ini saya melihat kita semuanya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mau lebih lagi saudara? Amin. Amin. Haleluya. Ceritakanlah
saudara. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Angkat kedua tangan kita, katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala ada. Kita mau sama-sama katakan dengan tema tahun ini adalah bangkit jadilah terang. Kita akan sama-sama katakan. Novi katakan bangkit, saudara bilang terang, terang, terang. Bisa saudara? Amin. Amin. Bangkit jadilah terang, terang, terang. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala lalala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, setiap tangan-tangan yang akan memberi Engkau kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat menabur semuanya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku.
dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Hampirilah Dia yang Maha Kuasa. Dia memberikan kita nafas hidup. Dia menuntun kita untuk berkarya, untuk mengalami promosi-promosi di dalam hidup kita. Tuhan rindu setiap kita datang kepada Dia, bermanja-manjakan, katakan, Bapa, kami merindukan Engkau Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Dan hanya bisa kami katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Dengan kesungguhan hati kami Tuhan, kami membuka hati kami untuk Tuhan. Tuhan tidak memandang setiap kita dengan rupa, tapi Tuhan memandang dari hati kita yang terdalam. Biarlah Tuhan tinggal di dalam setiap hati kita, dan kita juga tinggal di dalam hatinya Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, semua adalah seizinnya Tuhan. Jangan saudara protes kepada Tuhan, tapi saudara katakanlah kepada Tuhan, mampukan setiap kami ya Bapa, karena Engkau sungguh teramat baik. Ya Tuhan, oh Yesus. Yesus Tuhan, Engkau-lah memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Engkau memberikan Tuhan kami kekuatan yang baru Tuhan. Engkau yang memberikan kami Tuhan sukacita-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan kami mengetahui Tuhan, ini semua ada di dalam Engkau Tuhan. Pada saat kami sungguh-sungguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan, bahkan Engkau akan memberikan Tuhan dengan cuma-cuma bagi setiap kami ya Bapa. Engkau sungguh amat baik Tuhan. Sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Katakan ku sembah, ku sembah kuduslah Tuhan,
Horata karala basyakarara basyana. Huranata karala basyikirara basyikirara basyana. Kurianata karala basyikirara. Hibasta karara basyikirara bayarara basyikirara. Syakina glory, Syakina glory, Syakina glory. Robastera basyikirara makarala basyikirara. Jesus, 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 Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh memuji menyembah Engkau di rumah-Mu, di hari kudus-Mu, di hari Sabat. Terima kasih Bapa, Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Engkau adalah sumber segala sumber berkat kami. Engkau sekali lagi ingin memberkati kami melalui firman, karena firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan menolong kami, firman-Mu akan mengubahkan kami, firman-Mu akan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Roh Kudus, sehingga kami semua pulang membawa berkat sorga. Berikan pewahyuan, pengertian, harta benda sorga yang baru untuk boleh kami bawa pulang. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak akan sama lagi. Kami pulang sudah diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Di luar cerah gak ya? Biasa kalau cuaca cerah kita bilang apa? Puji Tuhan. Benar ya? Kalau suasana panasnya nggak terik, nggak menyengat, pasti kita juga bersyukur. Kita bilang puji Tuhan. Baru dapat berkat, orderan, kantau, itu lebih lagi suaranya keras. Kita bilang apa? Puji Tuhan. Tapi kalau kita renungkan, kita pikirkan, ada panas, pasti ada hujan. Ada angin, pasti ada tofan. Ada ombak, pasti ada gelombang besar. Gak ada pilihan. Hidup itu ada cuaca baik, ada cuaca buruk. Ada yang cerah, ada yang tidak cerah. Tetapi mau tidak mau semuanya harus kita hadapi, dan sekali lagi kita harus mengucapkan puji Tuhan. Benar ya? Suka tidak suka, terima tidak terima, harus kita hadapi. Itulah kehidupan. Kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran. Toh kita tetap punya badai kehidupan. Gak ada hamba Tuhan yang bebas dari masalah. Gak ada pendeta yang gak punya masalah. Gak ada gembala yang tidak punya masalah. Apalagi jemaat dan pengerjanya. Semua kita yang hidup di dunia pasti ada yang namanya badai hidup. Tapi puji Tuhan, sekali lagi, hari ini kita mendapat tema dari Roh Kudus, yaitu berkat di tengah badai. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ini ada rahasia Alkitab ini, kita akan belajar hari ini. Terkadang kita lihat bahwa cuaca buruk itu belum tentu buruk. Mungkin bagi sebagian orang itu buruk. Ketika ada hujan, apalagi disertai angin, itu menjadi badai. Lalu orang bilang, ya hujan, saya nggak bisa ke rumah kamu, saya nggak bisa ke tempat kamu. Tetapi itu sebagian orang yang mengeluh. Tidak bagi penjual jas hujan. Tidak bagi penjual payung. Ketika ada hujan, jualannya laku. Jadi kalau ditanya sama orang yang mau pergi, dia bilang, aduh Tuhan, saya nggak bisa pergi karena cuaca buruk. Tapi kalau kita tanya sama penjual payung, gimana Ci? Puji Tuhan, payung saya laku. Jadi nggak bisa kita bilang
bahwa suatu kondisi yang buruk pasti buruk buat semua orang. Cuaca panas yang terik bisa bikin kepala pusing. Bukan karena nggak ada duit, karena panas terik. Ya, beda ya. Duit boleh tebel nih, kantong boleh tebel. Kena panas terik, sakit kepala juga. Orang kaya nggak kebal penyakit, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika sakit, kita mengeluh, aduh panas banget Tuhan. Ini sampai kepala saya sakit. Minum Paramek 2 nggak tebus Tuhan, nggak tembus, nggak sembuh. Itu bagi orang sakit. Tapi siapa yang diuntungkan? Apotek sama dokter. Ketika dia sakit, kita bilang gimana kondisinya? Aduh Pak, migrain sebelah. Tolong doakan saya. Tapi kalau tanya dokter, gimana dok kondisi sekarang? Ya, ramai. Saya jadi berkat. Saya bisa mengobati orang sakit. Gimana tukang yang jual obat, yang apotek? Puji Tuhan Pak, sekarang penuh Pak, obat-obatan mulai habis. Bukan karena bersyukur dalam kondisi yang tidak baik, tapi memang porsinya seperti itu. Gitu. Saya ingat waktu COVID itu, saya mau cari obat asitromisin. Itu pada saat itu pemerintah belum keluarkan statement bahwa asitromisin itu harganya harus sesuai dengan HET. Asitromisin itu obat paling langka dan barang paling mahal pada saat itu. Dan saya ingat waktu awal-awal COVID, orang antri, orang berebutan apa? Masker. Itu berharga sekali itu. Sekarang beli masker, banyak. Orang udah nggak pakai masker lagi. Kalau saya suka pakai masker, kenapa? Kalau panas dalam nggak kelihatan. Kan kalau orang panas dalam kan kalau ngomong kan itu semua orang rebah kelepasan. Tapi kalau pakai masker itu nggak kelihatan. Jadi masker itu selain bebas dari debu dan juga bebas dari malu. Gitu ya. Jadi bagus itu masker. Nah itu saya ingat tuh kasus-kasus dulu. Mau nyari obat susah. Nah saya bertanggung jawab sama jemaat. Pada saat itu gereja nggak boleh bergereja, saya nggak tahu hubunginnya gimana. Tapi saya khawatir, ini anak-anak saya harus saya jaga. Jadi saya sama ibu tuh keliling nyari obat, kontak teman-teman, minta relasi-relasi untuk keluarkan obat. Saya keliling itu mendistribusikan obat pada saat itu. Sedangkan pada saat itu gereja tidak ada dana karena tidak ada ibadah. Itu saya ingat tuh kejadian itu. Yang lebih hebatnya lagi, kita kan online tuh, sembunyi-sembunyi, tutup pintu, rolling door, terus kita ibadah online di sini rame-rame, ngerekam, dibagikan gitu. Yang lebih hebat lagi, kalau saya renungkan sekarang ini, saya juga bingung tuh. Pada saat COVID, ruangan GC itu dibangun, saya nggak tahu dananya dari mana. Logikanya dalam 2 tahun itu, seharusnya semua gereja banyak yang tidak ada dana, bahkan yang sewa tempat tutup di zaman COVID. Tapi Tuhan ajaib. Jehovah Jireh, Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Artinya apa? Di tengah badai masih ada berkat Bapak Ibu. Orang kecelakaan siapa yang suka? Nggak suka orang kecelakaan, apalagi kecelakaan beruntun, main salah-salahan. Kamu nabrak saya, kamu nabrak saya, kamu nabrak saya. Yang di tengah, saya sudah ditabrak, nabrak lagi. Gitu ya. Jadi banyak sudah nabrak, ditabrak lagi. Rusaknya 2, depan belakang. Nggak ada yang suka ditabrak, nggak ada yang suka kecelakaan. Tapi yang diuntungkan siapa? Bengkel. Ada berkat buat orang lain. Bengkel itu pasti kalau penyok-penyok rusak pasti beli part, ngecat ulang. Ban kempes gak ada yang suka ban kempes. Tapi sekali lagi bengkel juga diuntungkan. Jadi badai itu tidak membuat semuanya negatif. Ada orang-orang yang dapat berkat. Pak, itu kan orang lain dapat berkat. Kitanya gimana? Nah, makanya nih, Roh Kudus mau ajarkan kita. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan yang ada di tengah badai? Bagaimana nih? Kita harus belajar dulu. Badai itu gara-gara apa dulu? Badai itu datang gara-gara apa? Karena apa? Jangan sampai bilang, wah Pak, saya lagi ada dalam badai. Tapi pertanyaannya sekarang, badai itu datangnya karena apa? Penyebab badai itu apa? Apa kata Alkitab tentang badai? Bagaimana badai itu bisa datang? Ada 3 hal Alkitab mengatakan tentang timbulnya badai. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 14. Kita
Kita buka firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Demikianlah firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh. Jadi badai itu bisa datang karena kita juga. Badai itu bisa terjadi karena kita. Contoh ilustrasinya, lampu merah diterobos, terus ketabrakan, terus badai, kita bilang, waduh Pak, saya dalam badai. Kenapa? Saya ngalamin kecelakaan. Kok bisa? Iya, lampu merah saya serobot. Itu karena keinginan sendiri. Sudah tahu lampu merah, masih diserobot. Banyak lagi yang lain. Saya kasih contoh saya aja. Saya kan sudah bilang bahwa saya ini memegang salah satu bank BUMN yang terbesar di Indonesia, di negara kita. Tapi ada beberapa cabang dari bank tersebut yang ngeluarin uangnya itu susah sekali. Tapi kalau dilayaninya mintanya cepat sekali. Ada nggak yang begitu? Ada. Pelayanan mintanya cepat. Tapi begitu penjalanan kewajibannya lambat. Ada. Karena dia punya karakter seperti itu, orderannya pasti besar. Kenapa? Karena ingin cepat dilayani, tapi lambat untuk menjalankan kewajiban. Terus terang sebagai orang biasa bisa tergoda. Wah, ini orderannya besar. Tergoda keinginan. Wah, ini dapat kantor, pasti dibayar punya. Cuma dibayarnya kapan? Wallahu alam, nggak tahu. Banyak doa aja, banyak yang benar aja, pegang gitar, nyembah. Tapi kan anak Tuhan tidak boleh diperbudak oleh uang. Butuh uang, yes, kita masih hidup. Tapi diperbudak, diperhamba, itu adalah salah. Kenapa? Saingan Tuhan adalah mamon. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mulai memfilter, menyaring. Customer yang susah bayar, orderannya segede apa, saya hold. Caranya gimana? Bukan bilang begini, Bapak maunya cepat tapi nggak bayar. Bukan. Tapi saya bilang, mohon maaf Pak, kita kebetulan ada kerjaan. Kita nggak bisa handle, coba minta vendor lain. Biasanya saya begitu. Dan ketika saya perkatakan itu dengan iman, sama dengan Abraham. Ketika Ishak bertanya, Pak, kayunya sudah ada, pisaunya sudah ada, apinya sudah ada, korban persembahannya mana? Korban bakarannya mana? Lalu Abraham dengan iman menyatakan, Tuhan akan menyediakan. Ketika saya bicara seperti itu dengan iman, apa yang terjadi? Orderan lain masuk. Yang lebih kompeten, yang lebih berkomitmen dalam pembayaran. Sehingga saya punya pekerjaan berkualitas, waktu saya berkualitas. Karena waktu saya kan sibuk. Saya ngajar juga, keluarga juga, kerja juga, pelayanan pengembalaan juga. Porsi hidup saya dibagi 4. Itu capek sekali. Capek sekali. Dan itu bayar harga Bapak Ibu. Kalau ngomong vitamin, banyak itu vitaminnya. Nah, vitaminnya bukan hanya vitamin fisik, tapi vitamin rohani. Banyak sekali. Itu nggak mudah melakukan 4 aspek kehidupan seperti itu. Pengen santai, pengen juga santai, tapi saya pikir-pikir nanti aja lah di surga lah sama Abraham. Ya kan? Jadi saya pikir udahlah nggak apa-apa, saya bayar harga sekarang. Dalam kondisi sakit, kemarin waktu kita fellowship pengerja itu sampai salah satu pekerja bilang, Bapak ngantuk ya? Sebenarnya bukan ngantuk, capek sekali. Saya capek sekali. Tapi saya tetap melayani, komitmen saya melayani. Saya tahu apa yang saya kerjakan di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Kita semua berkarya buat Tuhan pasti tidak pernah sia-sia. Kembali lagi, jadi badai itu bisa datang karena keinginan kita sendiri. Coba lihat sendiri. Yang kedua, badai itu bisa datang karena orang lain. Kita pikul salib,
salib yang dibuat orang lain. Ya, pikul salib nih. Jadi bisa dari diri kita, bisa dari orang lain. Ayatnya mana? Coba buka. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Biasanya orang kalau sudah akar pahit, sudah punya pikiran negatif. Apapun yang kita lakukan yang baik-baik, pasti pikirannya negatif. Kita lihat dia datang capek, kita bikinin kopi, dia marah. Lu ngatain gue hitam. Kita ganti kopinya, kita bikin susu, dia marah juga. Lu kira gue anak kecil? Karena sudah akar pahit. Sudah negatif pikirannya, kita mau kasih yang baik pun jadi jelek. Itu susah. Ya. Saya pernah ngalami posisi itu. Kenapa? Karena saya adalah anak yang terbuang. Tadi pagi itu ke gereja di mobil Innova, itu ada radio, lagunya Nobody's Child. I'm nobody's child. I'm nobody's child. Nobody wants me. Nobody's care. Gitu. Nah, itu lagu favorit saya, lagu lama. Kenapa? Karena memang dari dulu saya nggak pernah diinginkan di keluarga saya. Saya selalu membawa masalah, troublemaker, dan bahkan kata orang Loktam, anak ini pembawa sial. Sayangnya orang tua saya percaya. Saking percaya terjadi apa? Ketika saya lahir, toko papa saya di Senen kebakaran. Confirm katanya anak ini bawa sial. Lahir tanggal 13. Itu kan ceritanya kan gitu ya. Akhirnya apa kata Tepekong? Wah, ini katanya orang Loktam ini mau nggak disialnya dibuang? Caranya pakai apa? Pakai gelang. Jadi kalau ingat tuh masa kecil saya tuh, saya pakai gelang besi. Wah, itu tersiksa Bapak Ibu. Apa akibatnya? Kalau di sekolah saya dibully. Dikatakan apa? Banci. Kenapa? Laki pakai gelang. Jadi masa kecil saya benar-benar akar pahit itu. Ya, sudah keluarga nggak terima, komunitas nggak terima. Sedih. Kalau kalian mau tahu. Akhirnya apa? Saya jadi troublemaker. Wah, bikin masalah. Di kampung saya paling terkenal. Cina paling nakal tuh saya itu, kampung Bali. Paling nakal tuh saya itu. Berani hajar orang-orang besar, kalah lagi. Bukan menang, kalah lagi. Karena saya sendirian, yang lawan saya gede-gede. Tapi saya nggak kapok-kapok. Memang saya troublemaker. Itu karena akar pahit. Nah, badai ini bisa datang. Kan bonyok-bonyok, mimisan gitu ya, berantem. Kenapa? Pertama karena diri sendiri, kedua menyebabkan orang jadi bermasalah, terlibat dalam masalah. Karena orang lain. Orang lainnya saya gitu. Saya menyebabkan badai buat orang lain gitu. Kan keluarga saya jadi dihakimi, keluarga saya jadi dikucilkan dari masyarakat. Gara-gara saya itu. Itu masih kecil. Sampai akhirnya saya umur berapa sudah mulai kos ya. Kalau nggak salah saya 1 STM itu saya sudah kos. Karena bagi saya tidak ada kehangatan dalam rumah. Saya tidak merasa kehangatan keluarga, saya tidak merasakan kasih keluarga, saya kos. Sampai kuliah, sampai dapat kerja, saya jauh dari orang tua. Kenapa? Ya karena saya akar pahit. Banyak bikin masalah. Ya. Jadi ini badai ini karena akar pahit nih salah satunya. Ada orang yang akar pahit yang menyebabkan badai. Nah, di posisi ini saya yang punya akar pahit yang menyebabkan badai buat orang lain. Jadi saya mengalami, saya ada di posisi itu. Makanya lagu favoritnya Nobody's Child. Lagu favorit. Tapi puji Tuhan saya ketemu Yesus. Dia pulihkan saya. Sekarang saya bisa mengampuni orang tua saya. Saya bisa jadi saksi buat keluarga saya. Saya lebih senang berkomunitas. Saya senang membagikan kesaksian kebaikan Tuhan. Kalau dulu, jangan harap. Saya di rumah terus itu. Kalau dibilang introvert zaman dulu. Kalau introvert zaman sekarang main game. Zaman dulu nggak ada game.
Zaman dulu modelnya Nokia kupu-kupu yang di Banten langsung terbang. Masih bisa on lagi maksudnya. Nokia kupu-kupu 8210 gitu ya. Jadi itu zaman dulu tuh, nggak ada. Polyphone itu udah keren. Kalau polyphonic phone itu udah keren tuh zaman dulu. Kalau sekarang kan Android. Jadi kalau menyendiri ya menyendiri gitu di rumah, diam, duduk, tidur, gitu aja kerjanya. Tapi puji Tuhannya pada saat itu Tuhan kasih saya kecerdasan. Jadi walaupun saya orang pendiam, saya juara umum. Dimanapun saya juara umum. Itu rupanya Tuhan tetap sayang saya. Sekalipun orang-orang di sekitar saya tidak menginginkan saya, tapi ada satu pribadi yang masih sayang sama saya, namanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu sama, dia sayang sama kita semua. Makanya jangan ada akar pahit. Bilang kiri kanan, jangan ada akar pahit. Akar ginseng boleh. Itu yang kedua, badai itu datang karena akar pahit. Yang ketiga, badai itu datang karena diizinkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Bukan karena kita, bukan karena orang di sekitar kita, tapi karena Tuhan izinkan. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ini ayat favorit. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik positif maupun negatif, baik dari cuaca cerah maupun badai, baik cuacanya adem maupun panas terik, bahkan dalam cuaca hujan sekalipun Allah turut bekerja. Tapi bukan Allah yang menyediakan badai itu. Allah mengizinkan badai itu. Segala bentuk badai, segala bentuk sakit penyakit, segala bentuk sesuatu yang negatif itu bukan berasal dari Allah, tetapi diizinkan oleh Allah. Sakit penyakit dari iblis, kesedihan itu dari iblis, badai itu dari iblis, tapi Allah izin karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang pastinya untuk mendatangkan kebaikan. Lalu kita bertanya, kok bisa Pak Allah turut bekerja? Bisa. Dia punya kemahaan yang absolut. Makanya sampai hari ini Lucifer belum ditaruh di Tartarus. Supaya kita bisa memilih, supaya kita bisa merespon. Makhluk hidup itu ada tingkatannya. Disebut makhluk hidup karena bertumbuh dan bisa memultiplikasikan sel. Tetapi ada tingkatannya. Contoh, tumbuh-tumbuhan. Itu makhluk hidup. Tapi nggak bisa kita panggil namanya. Mawar merah, halo. Terus tumbuhan bertumbuh. Nggak bisa. Dia bertumbuh, dia makhluk hidup. Tapi dia tidak bisa merespon. Pak, bagaimana dengan binatang? Binatang makhluk hidup. Dia bisa merespon, tapi bukan merespon seperti manusia. Dia merespon dengan kondisi. Kuda, kalau dengar suara kencang, suara trompet, atau suara sangkakala, itu bisa naik, meringkit naik, berontak dia. Tapi kalau kuda yang terlatih dan dilatih, dia bisa merespon kondisi dengan baik. Walaupun trompet dibunyikan, dia tetap tenang. Kucing, anjing, itu bisa dikasih nama. Dipanggil, nyaut. Mau tes? Coba tes ke negara mana saja, ketemu kucing panggil, miau, pasti dia respon. Bahasanya sama. Saya juga bingung tuh bisa begitu. Coba aja, coba tes di mana aja. Gitu. Sekalipun namanya Bobby. Kan? Namanya misalnya Ujang, nggak ada si kucing nama Ujang ya, saya nggak tahu kalau dinamain Ujang gitu ya. Tapi yang jelas kucing sama anjing itu merespon dengan kondisi. Bagaimana dengan manusia? Manusia adalah makhluk hidup tingkat tertinggi. Dia bukan hanya bertumbuh, tapi dia merespon dengan akal budi dan hati. Dia bisa memilih mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana yang baik, mana yang benar. Karena itu ada firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10 mengatakan begini. Yohanes 10 ayat 10. Ini pilihan buat kita. Yohanes 10 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mengizinkan badai. Badai datang dari iblis. Iblis mau kita imannya goyang melalui badai. Iblis mau melalui badai kita keluar dari tracknya Tuhan, keluar dari rencananya Tuhan, keluar dari jalannya Tuhan. Gitu. Dan iblis mau supaya kita jadi takut dan khawatir. Itu kerjanya iblis. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia nggak langsung binasakan, dia pakai step. Dia curi dulu. Dia respon nih, dapet nih. Habis itu apa? Dibunuh. Enggak, mati. Habis mati apa yang terjadi? Selama-lamanya binasa. Itu kerjanya iblis. Tapi Tuhan Yesus mau bilang gini, pilihlah aku. Karena kalau kamu pilih aku, kamu dapat hidup. Bahkan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Diberkati di dunia dan bahkan punya rumah di sorga. Karena tinggal kita mau pilih yang mana ketika ada badai. Ingat, badai ada 3 sebab. Keinginan kita, dari orang lain, atau Tuhan izinkan. Tapi yang jelas kalau kita pilih caranya Tuhan, kita menghadapi badai dengan caranya Tuhan, saya percaya ada berkatnya di situ. Pak, bagaimana kita ngadepin badai dengan caranya Tuhan? Kan saya udah bilang, kalau cuaca cerah, puji Tuhan. Dapat kantau, puji Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kalau habis kecelakaan, gebrak, puji Tuhan. Sampai udah darah, puji Tuhan, haleluya. Ada nggak yang begitu? Susah. Masih untung orang Jawa bilang, selamat, nama saya selamat. Masih untung. Makanya namanya selamat gitu ya. Selamat. Susah. Justru itu anak Tuhan. Ketika ada badai, harus memuji, menyembah, berdoa, dan klaim firman Tuhan. Sembahyang. Saya kalau ada goncangan, boleh tanya sama keluarga saya. Saya biasanya menyendiri, kelihatannya terpisah, tapi sebenarnya saya sedang doa sama Tuhan. Secara fisik mata mereka lihat, wah, ini Bapak lagi marah atau lagi apa? Enggak, sebenarnya saya menyendiri, lalu saya berdoa sama Tuhan. Saya masih muji, nyembah Tuhan, doa, tanya Tuhan. Gak ada yang tahu cuma Tuhan sama saya. Di mimbar semua. Gak ada yang ngerti. Ketika ada badai, apa yang saya lakukan? Pagi-pagi saya bangun, itu biasanya jam 3, jam 2 itu saya doa. Istri saya tahu, yang orang di kamar lah yang tahu. Saya doa. Kadang sampai nangis saya doa. Saya hadapi badai itu, saya nggak lari. Saya nggak pernah lari, saya bukan pengecut. Karena saya tahu identitas saya anak raja. Dan Tuhan sama-sama saya. Nggak pernah saya lari. Saya hadapi. Tapi saya doa sama Tuhan. Ngadu saya sama Tuhan. Saya gitu. Kenapa? Saya yakin kita semua punya Roh Kudus. Jadi biarkan Roh Kudus yang bekerja. Biarkan Roh Kudus yang memperbaharui kita semua. Karena kalau karya Roh Kudus pasti termaterai. Daripada saya paksa-paksa. Ya kan? Saya kan harus melayani banyak jiwa-jiwa juga. Dan yang terpenting saya harus jaga hati. Karena nanti kalau misalnya saya fokus sama yang lain, dengan hal-hal yang tidak baik, Tuhan Yesus datang sangkakala bunyi, saya nggak terangkat. Kan keselamatan pribadi lepas pribadi. Jadi saya harus jaga hati. Nah, ini penting. Karena itu saya pilih Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan memberi hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Jadi bagaimana dengan hal-hal yang negatif? Doakan saja. Muji, nyembah, ucap syukur, gali firman. Karena pasti ketika kita fokusnya sama Tuhan, ketika kita muji nyembah Tuhan, ketika kita nangis sama Tuhan, ketika kita berteriak sama Tuhan, kita fokusnya ke Tuhan, bukan fokus ke masalahnya. Ketika kita fokus sama Tuhan, Tuhan turun tangan. Itu cara ngadepin badai. Waktu murid-murid Yesus ada di tengah badai, dia kan takut. Kenapa? Karena tidak menemukan Yesus dalam badai itu. Tapi ketika menemukan Yesus yang berjalan di atas air, baru Yesus bilang jangan takut. Lalu dia bilang sama badai, diam dan tenanglah.
Artinya yang bisa menenangkan badai itu hanya Yesus namanya. Dalam badai jangan cari yang lain. Dalam badai jangan gunakan kekuatan kita. Dalam badai cari Yesus di tengah badai. Kalau ada Yesus tengah badai, saya percaya Yesus bisa perintahkan, diam dan tenanglah. Badai itu tenang. Itu rahasianya. Makanya kenapa orang dalam badai lalu tergulung-gulung dengan taufan, terguling-guling gitu ya. Tergulung dan terguling akhirnya jadi lumpia. Kenapa? Karena nggak cari Tuhan di tengah badai. Kalau dia cari Tuhan, dia nggak menghina dari Tuhan, dia kejar Tuhan. Saya percaya badai itu akan diam dan jadi pasti ada berkat. Ketika kita menyembah Dia, ketika kita berfokus, ada berkat. Paling tidak ada 4 berkat yang kita bisa temukan di tengah badai. Badai diizinkan Tuhan, pertama ada berkat, yaitu berkat pertobatan. Karena tadi badai bisa diizinkan terjadi karena keinginan kita. Ketika ada badai, coba koreksi diri. Coba bercerminnya melalui firman Tuhan. Ya kan? Kalau dibilangin sama gembala nanti tersinggung, nggak datang ke gereja, pusing gembalanya. Ya kan? Tapi di sini nggak ada, di luar sana maksudnya, di luar sana. Gereja sini nggak ada. Puji Tuhan, di sini dewasa semua. Coba bercermin sama firman. Baca firman, bercermin. Tuhan tunjukkan, saya harus gimana. Baca firman. Masih ada pertobatan. Itu berkat yang pertama. Ingat Lukas 15, perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Perhatikan keywordnya di situ. Adalah Tuhan mengasihi orang berdosa yang bertobat. Coba nanti baca di Lukas 15. Domba yang hilang, domba itu nggak tahu apa-apa, dicariin sama Tuhan karena dia bingung, anak domba. Bedanya sama kambing kan suka nyeruduk-nyeruduk tuh, kalau kambing liar kan. Kalau domba nggak, diam aja. Nah, dicari sama Tuhan, dia mau digendong, dia mau dibawa pulang. Tuhan kasih perumpamaan domba, cariin. Tapi di kata-kata terakhir, kata Tuhan Yesus, saya mengasihi, lebih baik mengasihi, menyelamatkan orang yang berdosa, tapi mau bertobat. Lalu kisah kedua, dirham yang hilang, dicari, sapu, cari. Itu dirham tuh benda mati yang gak bisa bergerak kemana-mana. Sama ketika orang yang mati rohani, gak ngerti kemana-mana, dicariin, dapat, ditemuin. Tapi dia mau bertobat, diselamatkan sama Tuhan. Perumpamaan anak yang hilang, anaknya minta harta kan, padahal bapaknya belum mati. Sebenarnya kurang ajar sama bapaknya. Orang tua belum mati kok minta harta warisan, kan gitu ceritanya anak yang hilang. Apa yang dikerjakan bapaknya? Didiamin, dikasih. Pergi dia, bapak nyari nggak? Nggak nyari, bapaknya nunggu. Sampai kapan? Sampai anaknya balik. Kenapa anak itu balik? Karena dia merasa bersalah dan bertobat. Jadi inti Lukas 15, Tuhan mengasihi orang yang berdosa tapi mau bertobat. Harus ngerti tuh konteks Alkitab. Jadi ada berkat pertobatan dalam badai. Yang pertama. Kedua adalah mengalami Kristus. Orang kalau nggak ada badai, biasanya nih, orang kalau nggak ada badai, susah nyari Tuhannya. Kecuali ada masalah, baru nyari Tuhan. Itu biasanya begitu. Makanya Tuhan izinkan badai supaya bertemu Yesus, mengalami Kristus, ada pengalaman rohani. Bisa tahu, oh ternyata Yesus hidup. Oh ternyata Yesus itu benar-benar mengasihi saya. Ini dia nih. Berkat yang kedua. Supaya kita mengalami Yesus. Jangan jadi Kristen, gak ngerti kebaikan Tuhan. Jadi Kristen lama, sampai berjenggot, rambut udah ubanan. Ditanya, pernah gak ngalamin Yesus? Apa itu maksudnya? Gak ngerti. Jangan sampai kayak gitu. Hal kecil pun dikasih kue nastar kecil 1 biji, bilang terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ketika kita ingat Tuhan dalam satu status kecil, perkara kecil, Tuhan kasih berkat besar. Mengalami Kristus yang kedua. Apapun, bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kau baik, sangat baik. Ini susah nih, dapetin orang yang benar-benar tahu
pengalaman rohani dengan Yesus dan apa ya kita bilang ya, kalau orang Chinese bilang ban kamsya gitu. Kayak ngomongnya banyak berterima kasih, terus ingat gitu kebaikan dia, ingat terus. Kalau saya gitu, karena saya merasa hal-hal yang tidak baik dan saya ditolong Tuhan, saya ingat terus sampai hari ini. Saya sayang banget sama Tuhan Yesus. Mengalami Kristus. Ketika kita mengalami Kristus, apa yang terjadi? Otot rohani kita kuat, ya kan? Dipukul sekali nangis, pukul 2 kali cuma musah-musah, pukul 3 kali, pukul lagi dia lebih kencang, gak berasa. Otot rohani udah kuat, kan gitu ya. Petinju itu dilatih dipukulin perutnya loh, dites loh sama gurunya, saya lihat dites sampai kuat baru disuruh tanding. Itu petinju Thailand itu kan ininya kuat nih kalau nendang orang, tulang keringnya nih, dia latihannya pakai pohon tuh, ditendangin terus, pakai beras terus baru naik tingkat ke pohon, baru ada yang pakai kayu atau besi, sininya kuat. Jadi sekali dihajar itu lawannya kolaps langsung. Matanya udah bukan sipit, bukan belo lagi, tanda salib matanya. Gitu. Ya, jadi dilatih. Otot rohani kita terlatih. Itu berkat ketiga. Berkat keempat apa? Kalau kita sudah mengalami Kristus, kita sudah bertobat, lalu kita otot rohaninya kuat, kita bisa jadi saksi. Kalau sudah jadi saksi artinya apa? Bangkit dan jadi teranglah. Cahaya Kristus akan bersinar dan menyinari banyak orang. Ya, bahkan orang-orang dalam gelap, karena sinar kita tahu jalan. Wih, jalannya rupanya belok kiri ya, bukan belok kanan. Karena nggak ada sinarnya. Ketika kita datang dengan sinar, orang dalam kegelapan dia tahu jalan dalam kebenaran. Berkat ini. Jadi jangan bilang dalam badai nggak ada berkat, pasti ada berkat. Amin cuma sedikit, nanti dapat berkat sedikit. Dalam badai pasti ada berkat. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Pak, contohnya apa? Ada kesaksian? Ada. Rabu kemarin saya diundang untuk full di tempatnya Mama Adelio. Jadi full orchid. Diundang ke rumah mamanya Adelio. Lalu kami muji nyembah di sana, kami berdoa di sana, melepaskan doa berkat di sana. Dan benar berkat terjadi. Hujan badai. Karena kita nyanyi beri api, beri hujan, benar-benar terjadi hujan besar. Luar biasa. Alkisah gak ada yang bisa pulang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Karena hujannya terlalu besar dan sangat besar, disertai tofat, disertai angin. Jadi ya kami akhirnya, biasalah setelah selesai cool kita fellowship, kita ngobrol. Ya mengobrol dengan muka penuh dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Walaupun sebenarnya pikirannya tujuannya pulang, hujannya berhenti gitu ya. Jadi akhirnya saya sama istri ke depan, kita bergandengan tangan, kita sepakat dalam nama Tuhan Yesus hujan berhenti. Dan tiba-tiba roh Allah menghinggapi Pak Weni. Pak Weni bilang jam 10 berhenti. Keloplah doanya, baru doa Pak Weni ngomong, keloplah itu. Benar saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, jam 10 lebih 4 menit saya lihat jam, kita memutuskan untuk pulang karena sudah agak reda. Tapi masih hujan, coba udah agak reda. Jadi badainya sudah reda, tapi masih ada hujan. Lalu saya sama istri pulang, yang lain juga pulang, gitu ya. Ya, masing-masing pulang ke rumah masing-masing, gak ada yang pulang ke rumah Pak Gembala, semua pulang masing-masing. Nah ketika saya masing-masing pulang dengan istri, saya dapat berkat. Jadi saya parkir agak jauh, karena parkiran agak susah di situ, dan saya tidak mengenal kondisi lapangan di situ. Saya tidak mau jadi batu sandungan kalau parkir sembarangan. Saya mau jadi berkat, saya mau jadi saksi. Makanya saya cari parkir agak jauh, tapi nggak menyusahkan orang. Yang saya terka-terka dengan kondisi hikmat, mata, fisik melihat. Saya pikir wah ini nggak bakal dimarahin orang parkir di sini. Saya parkir di sini. Jadi agak jauh. Dan ketika kami ke tempat parkir, kita melewati taman yang ada pohon mangganya besar sekali. Dan karena badai yang besar sekali, buahnya pada jatuh. Jadi hari malam itu kami menikmati Paskah mangga. Kalau yang lain itu, anak-anak itu mengutin telur merah di Paskah. Nah, saya sama Bu Gembala mengutin mangga jatuh.
Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kami pungutin satu. Besokannya kami ngerujak. Maaf ya saya nggak undang ya. Jadi dalam badai itu ada berkat Bapak Ibu. Ada berkat. Itu baru mangga saya mengucap syukur. Bayangkan kalau itu berkat dari sorga. Berkat dari sorga itu sudah disediakan buat kita. Tinggal bagaimana kita merespon berkat yang besar dari sorga. BMW mobil mahal, Alphard mobil mahal, tapi nggak akan pernah kita bisa terima kalau kita tidak responi dengan benar. Sekalipun itu hadiah undian. Artinya berkat yang baik, berkat yang besar, sekalipun dalam badai, tidak akan bisa kita terima kalau kita tidak merespon dengan benar. Makanya kunci katanya sembahyang. Ingat, ada badai, jangan fokus ke badai. Kunci kamar, doa, puji nyembah. Gali firman Tuhan. Klaim janji Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Janjinya ya dan amin. Ya. Kalau dia mampu membuat badai, diam, tenanglah. Maka Tuhan yang sama akan membuat badai dalam hidup kita. Diam dan tenang. Cari Tuhan di tengah badai. Ya, jangan pakai duit, pakai kekuatan sendiri. Jangan coba pakai kekuatan sendiri, nggak akan bisa. Cari Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu tentang berkat di tengah badai. Oleh sebab itu, saya akan bawakan satu ayat terakhir dari orang paling berhikmat yang akan memberkati. Satu ayat. Amsal 10 ayat 25. Saya baru mengerti perkataan ini. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Amin. Ketika taufan melanda, orang fasik gugur. Tapi ketika taufan melanda, bagi orang benar, itu adalah alas yang abadi. Itu adalah batu loncatan. Itu adalah sarana promosi. Itu ada berkatnya di tengah badai. Salomo sudah menyelidiki bahwa kita di dalam Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan sudah mengalahkan masalah hidup. Tuhan sudah menang atas maut. Tuhan adalah hidup dan memberikan hidup yang berkelimpahan buat kita. Jadi jangan lenyap kalau ada taufan. Tapi jadikan taufan itu alas yang abadi. Ini rahasia firman. Saya percaya keluar dari tempat ini. Kalau ada badai, kecil. Hujan besar, taufan melanda. Tetap gebrek. Jas hujannya masuk gereja. Itu harus begitu. Jadi bilang kiri kanan, badai itu kecil. Bilang lagi kiri kanan, Tuhan kita besar. Gitu. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu yang girang-girang saja karena kita mau naik surga. Di surga itu nggak ada tangisan ya. Di surga itu semua sukacita. Jadi kita mulai belajar bersukacita. Amin. Ya, Bapak Ibu saya undang makin berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Hidupku ada di tanganmu.
Makasih Bapa. Engkau menggantikan kekuatan lama kami dengan kekuatan yang baru. Ada sukacita yang baru, ada urapan baru, ada anggur baru. Terima kasih buat firman. Kami tidak takut lagi dengan badai, karena kami percaya Engkau akan menyertai kami di tengah badai. Ajarkan kami mencari wajah-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap sembahyang, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, sekalipun ada di tengah badai. Karena kami percaya hanya satu pribadi yang bisa menenangkan badai. Diam dan tenanglah. Itu adalah sabda Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami mencari Yesus tengah badai, maka badai hidup kami akan diam dan tenang. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu, sehingga saat ini juga pola pikir kami diubahkan dan diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya seberapa besar pun badai itu, pasti ada berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Materaikan Tuhan, materaikan, sehingga kami semua boleh menghidupi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di hari-hari berikutnya kami akan mendapatkan berkat di tengah badai yang kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelimpahan, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih karunia yang melimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.